Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan model trafik ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang teori peluang ya, teori peluang dasar, teorema-teoremanya sampai ke teorema Bayes. Sekarang kita masuk ke pemilihan model trafik. Nah, di sini juga selain pemilihan model trafik ya, ada beberapa hal yang akan dibahas gitu ya di dalam pemilihan model teletrafik ini. Apa saja yang dipertimbangkan ya dalam pemilihan model sistem teletrafik ini? Jadi ada beberapa hal ya yang harus kita lihat ya pada saat pemilihan model teletrafik ini, model sistemnya. Ini diantaranya adalah ada pola kedatangan panggilan, pola lamanya waktu pendudukan. Nah, ini untuk pola kedatangan panggilan dan pola lamanya waktu pendudukan. Ini ada distribusi-distribusi khususnya gitu ya, nanti kita pelajari. Terus ada penanganan panggilan yang gagal. Ya, ada penanganan panggilan yang gagal. Lalu ada disiplin operasi. Kalau disiplin operasi itu misalkan yang datang duluan apakah dilayani duluan ataukah yang datang terakhir yang dilayani duluan. Nah, seperti itu ya, itu merupakan disiplin operasi gitu ya. Jadi ada beberapa hal ini yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan model sistem teletrafik ini. Nah, selain hal-hal tersebut, gitu ya, ada di akhir gitu ada materi lain yaitu sedikit tentang stokastik gitu ya. Ada proses birth and death process ya, sorry. Ada proses kelahiran dan kematian. Lalu ada diagram transisi kondisi gitu ya. Nah, itu adalah beberapa subpokok bahasan yang akan kita pelajari dalam video ini. Nah, ini pendahuluan. Ya, jadi trafik ini merupakan peristiwa-peristiwa kebetulan yang pada dasarnya tidak diketahui kapan datangnya gitu ya. Berapa lama akan berlangsung itu tidak kita ketahui gitu ya. Maka dari itu untuk mengetahui trafik secara kuantitatif itu harus diselesaikan dengan statistik dan teori probabilitas gitu ya. Maka dari itu kemarin kita belajar tentang teori probabilitas tadi ya. Karena di sini untuk menyelesaikan hal-hal tersebut secara kuantitatif itu diperlukan statistik dan teori probabilitas atau probstat ya. Nah, sehubungan dengan hal-hal tersebut, peristiwa trafik itu dideskripsikan ke dalam model-model matematis dan yang disesuaikan dengan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Yaitu yang pertama, itu ada pola kedatangan panggilan gitu ya. Nanti dari polanya kita bisa ketahui distribusinya bagaimana gitu ya. Terus ada pola lamanya waktu pendudukan sama ya untuk kedua hal tersebut nanti ada distribusinya. Dari pola nanti ketahuan distribusinya pakai apa gitu ya. Nah, terus ada penanganan panggilan yang gagal gitu ya. Kita kan nggak bisa dalam sistem itu. Sistem itu ada beberapa ya. Ada yang sistemnya tempat pelayanannya tidak terbatas, ada yang terbatas. Nah, khusus untuk yang terbatas, karena kapasitas terbatas, otomatis kalau misalkan si sistemnya penuh, akan ditolak dong ya yang akan masuk, traffic yang akan masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, yang diblok itu, yang ditolak tersebut itu bagaimana penanganannya gitu ya. Apakah ketika tempat pelayanan penuh disuruh mengantri dulu ataukah disuruh langsung pulang gitu ya. Maksudnya menghilang gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan penanganan panggilan yang gagal itu ada beberapa tipe juga. Lalu juga ada disiplin operasi. Nah, kita masuk ke pola kedatangan traffic. Dan di sini pola kedatangan traffic itu ada 3 pola ya. Ada 3 pola. Pola yang pertama itu adalah kedatangan panggilan yang smooth ya, yang smooth, yang secara
tidak terlalu acak gitu ya, smooth gitu. Terus atau bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah smooth call arrival pattern. Terus yang kedua itu ada pola kedatangan panggilan peak ya, atau peak call arrival pattern. Terus ada pola kedatangan random atau random call arrival pattern gitu ya. Ada 3 pola kedatangan traffic. Yang pertama ini yang pola kedatangan panggilan yang smooth atau smooth call arrival pattern. Nah, di sini yang dimaksud smooth atau bisa kita sebut juga hypo exponential traffic ya. Jadi pola kedatangan panggilan smooth ini bisa dikatakan juga sebagai hypo exponential traffic. Nah, terjadi jika tidak terdapat variasi traffic yang besar ya. Nah, kalau misalkan si trafficnya itu fluktuasinya smooth ya, tidak terlalu fluktuatif gitu ya, atau tidak terlalu bervariasi nilai-nilai trafiknya dari waktu ke waktu. Nah, ini yang disebut dengan smooth gitu ya. Nah, waktu pendudukan atau holding time dan waktu antar kedatangan, inter-arrival time, dapat diprediksi ya, dapat diprediksi gitu ya, tapi tidak dapat ditentukan, tapi hanya dapat diprediksi. Nah, sebagai contoh dalam merancang sebuah jaringan voice untuk layanan informasi, ya, untuk layanan informasi, di mana agen-agen pelayanan informasi ini menghabiskan seluruh waktunya untuk menelpon, ya, seluruh waktunya untuk menelpon. Misal, dalam hal ini dapat diperkirakan terdapat 30 panggilan berurutan setiap 2 menit. Ya, ada 30 panggilan berurutan setiap 2 menit. Dalam hal ini diperlukan 1 trunk untuk melayani panggilan dalam 1 jam. Ya, karena ini udah tersetting bahwa dalam 1 jam gitu ya, itu akan digunakan si satu trunk itu, satu saluran trunk tersebut gitu ya, akan digunakan untuk 30 panggilan dan selama 2 menit gitu ya. Lamanya panggilannya itu selama 2 menit. Berarti kan full ya, full dipakai satu saluran trunk tersebut 2 menit gitu ya, untuk 30 panggilan berarti dalam 1 jam gitu ya. Nah, untuk pola kedatangan panggilan smooth ini bisa diilustrasikan oleh gambar berikut. Nih ya, ini kan grafik perbandingan antara jumlah panggilan dengan waktu ya, waktu dengan jumlah panggilan. Nih, untuk di tiap waktunya, nih ya, untuk tiap waktunya ini nilai-nilai jumlah panggilannya ini hanya berbeda sedikit-sedikit ya, tidak fluktuatif, tidak terlalu fluktuatif gitu ya. Maka ini yang disebut dengan pola kedatangan panggilan yang smooth. Jadi kalau ini apa namanya? Kalau dibayangkan gitu ya, nilai-nilai dari jumlah panggilannya ini tidak akan jauh dari nilai min-nya atau nilai rata-ratanya, seperti itu ya. Ini untuk pola kedatangan panggilan yang smooth atau smooth call arrival pattern. Dan ini disebut juga hypo eksponensial. Kalian tahu kan yang grafik eksponensial tuh yang melengkung. Nah, seperti ini. Nih, seperti bentuk sinusoidal. Setengah bentuk sinusoidal. Nah, ini kalau yang eksponensial kan bentuknya melandai ya, ke atas, semakin ke atas, semakin ke kanan semakin tinggi gitu ya. Nah, kalau yang hypo eksponensial seperti ini. Eksponensialnya tajam gitu ya. Semakin landai semakin eksponensial gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini ada contoh yang tadi yang 30 panggilan untuk waktu panggilannya masing-masing adalah 2 menit. Nah, ini kalau kita hitung volume trafficnya ya, volume trafficnya seperti ini, 30 kali 2 ya, otomatis 30 kali 2. Ada 30 panggilan selama 2 menit, 2 menit. Ya, volume traffic itu adalah total dari holding time. Ya, total holding time. Holding time-nya sebanyak selama 2 menit, holding time-nya selama 2 menit.
Dan kalau di total, karena ini ada 30 panggilan totalnya, berarti tinggal dikalikan 30 ya. 2 menit dikali 30 panggilan. Didapat 60 menit. Ya, volume trafficnya adalah 60 menit. Lalu kalau kita ingin tahu intensitas trafficnya, dari contoh kasus yang tadi, ya kita tinggal, ini kan dalam 1 jam ya, penggunaan trunk-nya itu dalam 1 jam. Otomatis nanti volume traffic, intensitas traffic itu adalah volume traffic dibagi periode waktu pengamatan, ya periode waktu pengamatan. Dan ini pengamatannya adalah 1 jam, maka volume trafficnya 60 dibagi periode waktu pengamatannya 60 menit juga. Jadi 60 menit dibagi 60 menit didapat 1 erlang. Nah, dari perhitungan satu saluran itu cukup untuk melayani 30 panggilan tadi ya. Nah, pola smooth ini sering terjadi pada sistem dengan jumlah sumber yang terbatas ya. Karena ini sama seperti yang contoh kasus yang tadi ya. Di sebuah jaringan voice untuk pelayanan informasi gitu ya. Untuk pelayanan informasi sudah pasti sudah dibatasi kan ya. Misalkan agen A itu harus menelpon dalam 1 jam itu sebanyak 5 telepon gitu ya. Nah itu kan udah dibatas ya, udah terbatas seperti itu. Nah jadi seperti itu untuk yang pola kedatangan panggilan smooth. Sekarang yang pola kedatangan panggilan puncak. Ya, pola kedatangan panggilan puncak. Di sini ada peak call arrival pattern. Di sini pola peak memiliki big spikes dari nilai-nilai rata-rata trafiknya gitu ya. Jadi maksudnya dari nilai rata-rata trafiknya itu nilai-nilai yang lainnya itu berbeda gitu ya, sangat-sangat berbeda gitu ya, sangat jauh berbeda. Nah, di sini pola kedatangan ini disebut juga pola kedatangan hyper eksponensial. Hyper eksponensial gitu ya. Nah, pola peak traffic biasanya untuk menggambarkan kedatangan traffic pada keadaan beban traffic yang sangat tinggi. Misalkan pada saat hari raya keagamaan, hari kemerdekaan, dan lain sebagainya. Dan saya ambil contoh saja ya di hari Lebaran, ya Lebaran umat Muslim, maksudnya di Idul Fitri. Itu kan hari raya keagamaan ya, di Idul Fitri misalkan. Nah, Idul Fitri ini menjadi ajang silaturahmi. Mau itu silaturahmi secara langsung, maupun secara jarak jauh. Nah, otomatis kalau jarak jauh kita harus menggunakan media dong ya, menggunakan media. Dan media tersebut itu salah satunya adalah media telekomunikasi, bisa telepon, bisa SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat-saat seperti itu, otomatis traffic atau user yang akan menggunakan misalkan WhatsApp itu akan naik drastis gitu ya. Otomatis beban traffic akan semakin besar gitu ya. Nah, seperti itulah ya pada saat seperti itu pada saat-saat kondisi seperti itulah terjadi pola kedatangan panggilan puncak gitu ya. Nah, lalu pola puncak ini perlu diketahui untuk menyediakan cadangan sumber daya ya. Jadi pola puncak ini perlu diketahui ya, perlu dianalisis untuk menyediakan cadangan sumber daya pada suatu jaringan gitu ya, suatu sistem. Sehingga tidak terjadi blocking yang terlalu besar ya pada saat hari raya keagamaan seperti tadi ya. Misalkan yang biasanya dipakai itu hanya cukup untuk 30 pelanggan misalkan untuk hari-hari biasa itu hanya cukup untuk 30 pelanggan misalkan. 30 pelanggan masih aman gitu ya. Nah, tapi pada saat hari raya keagamaan kan bisa naik ya beban trafiknya. Bisa lebih banyak lagi yang menggunakan telepon, yang menggunakan SMS atau yang menggunakan jasa chatting WhatsApp gitu ya. Nah, itu otomatis untuk kapasitas 30 saja tuh tidak akan cukup gitu. Bisa jadi kan melonjak jadi 100%, terjadi kelonjakan 100%. Misalkan jadi 60 pelanggan gitu ya yang akan menggunakan gitu ya. Nah, itu tidak akan cukup. Maka dari itu pola kedatangan puncak ini harus diketahui gitu ya supaya nanti kita bisa
menyediakan kapasitas yang bisa menampung pada saat-saat seperti itu gitu ya. Sehingga nanti tidak walaupun ada blocking tidak akan terlalu banyak begitu ya. Nah, ini untuk contoh untuk menangani 30 panggilan gitu ya diperlukan 30 trunk ya karena biasanya pada saat seperti itu beban traffic banyak otomatis kapasitas pun kita harus lebih banyak gitu ya. Misalkan ini kan sama nih 30 panggilan ya. Yang tadi juga 30 panggilan tapi kan biasanya holding time-nya itu bisa berbeda ya. Holding time-nya itu bisa berbeda gitu ya. Ini kan hanya 2 menit gitu ya. Sudah tersetting 2 menit untuk 30 panggilan. Jadi satu trunk aja udah cukup. Nah, sedangkan kalau di sini kan kita tidak tahu ya, bisa jadi lebih lama gitu ya. Bisa jadi lebih banyak lagi yang memanggil gitu ya dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk 30 panggilan saja ini harus diperlukan itu 30 trunk gitu ya. Karena untuk 30 panggilan tersebut bisa jadi holding time-nya itu lebih lama daripada yang tadi gitu ya. Karena tadi ya untuk silaturahmi gitu kita tidak bisa hanya butuh menelpon itu 1-2 menit gitu ya. Kita bisa nelpon sekitar misalkan setengah jam, 45 menit sampai 1 jam seperti itu ya. Nah, ini distribusi probabilitas pada pola puncak seperti pada gambar di bawah. Nah, ini untuk pola kedatangan puncak ini diagram apa namanya perbandingan antara waktu dan jumlah panggilannya seperti ini. Nih ya, untuk tiap waktunya ini sangat-sangat fluktuatif ya. Ada di sangat tinggi, terus rendah kembali, terus tinggi lagi, rendah lagi dan seterusnya gitu ya. Ini kan jadi banyak sekali ya nilai-nilainya di sini. Ada banyak nilai gitu ya. Kalau yang tadi nilainya tidak berbeda-beda jauh nih. Hampir sama-sama, hampir mirip-mirip ya nilainya. Nih kalau di sini kan nilainya sangat-sangat fluktuatif. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang gitu ya. Makanya kalau di sini nih untuk distribusi probabilitas pola smooth ini bentuknya seperti ini ya. Nilai misalkan pubacak X-nya ini nilai 5 ini hanya sedikit. Terus nilai berapa sedikit gitu ya. Baru di antara 10 sampai dengan 20 nih baru kelihatan nih. Agak banyakannya yang di sekitar sini aja kan, di sekitar 10 sampai 20 yang agak banyakannya gitu ya. Bahkan yang kebanyakannya lagi ini hanya di sekitar 13 sampai 17-an. Nah, ini hanya dari 10 sampai 20 nih yang banyaknya nih, yang mirip-miripnya kan jadi kelihatan ya nilainya tuh mirip-mirip, nggak terlalu beda-beda jauh. Sedangkan di sini bisa dilihat tuh. Jadi nilainya sangat-sangat apa namanya berbeda-beda ya. Maka ininya juga nggak terlalu tinggi ya, karena tadi berbeda-beda. Jadi menyebar, sangat-sangat tersebar. Nilainya sangat-sangat tersebar. Ya, maka nanti distribusi probabilitas untuk pola peak seperti ini grafiknya ya. Karena tadi sangat-sangat tersebar nilainya ya. Gitu. Nah, sedangkan yang ini untuk pola kedatangan acak ya, yang terakhir untuk pola kedatangan acak. Sini untuk pola kedatangan acak atau random call arrival pattern ini pola ini yang secara umum terjadi secara umum tuh yang pola kedatangan acak ya untuk hari-hari biasa misalkan ya. Seperti itu. Ini polanya adalah pola kedatangan acak. Nah, pola traffic acak adalah benar-benar acak ya. Pola ini disebut juga dengan distribusi Poisson atau distribusi eksponensial gitu ya. Jadi ini tuh di antara yang tadi, di antara dua yang tadi. Tidak terlalu smooth dan tidak terlalu peak ya, tidak terlalu fluktuatif gitu ya. Tapi yang ini justru yang sedang-sedang saja yang acak gitu ya.
Nah, ini pola traffic random terjadi dalam keadaan di mana terdapat beberapa panggilan masing-masing membangkitkan traffic gitu ya. Nah, pola traffic ini dapat ditemukan pada lingkungan sentral atau PABX gitu ya. Terus distribusi probabilitas pada pola acak seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini untuk pola kedatangan acak seperti ini ya, fluktuatif tapi tidak terlalu berbeda-beda ya nilainya. Ini tersebar, nilainya tersebar tapi tidak terlalu tersebar jauh gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari grafik distribusi probabilitas ya di sini untuk variabel acaknya, untuk nilai-nilai variabel acaknya seperti ini. Jadi kalau ini tidak terlalu landai dan tidak terlalu tajam ya. Menyebar, nilainya menyebar, lihat ya, menyebar, tapi tidak terlalu menyebar sekali gitu ya. Nah, bisa dibedakan ya yang ini. Nih lihat nih, sampai dengan 35 masih ada. Sedangkan kalau yang yang ini tidak terlalu tersebar, ini sampai dengan nilai nih, misalkan kurang dari 30 nih ya. Kurang dari 30, dari 5 sampai kurang dari 30. Sedangkan yang peak tadi sangat-sangat tersebar ya. Sampai dengan hampir 35. Tuh ya, dari 5 sampai hampir 35 gitu ya. Sedangkan yang smooth nih, ini tidak terlalu tersebar ya nilainya, tidak terlalu tersebar. Sehingga ini hanya dari 5 sampai kurang dari 30 lihat ya. Seperti ini. Jadi bisa membedakan ya antara yang smooth atau yang ini disebut hypo eksponensial. Ini hyper eksponensial. Ingat, hypo eksponensial karena ini tidak terlalu tersebar nilainya. Terus ini yang hyper eksponensial ini sangat-sangat tersebar nilainya ya. Sedangkan yang ini nilainya tersebar begitu ya. Nah, lalu menyinggung soal tadi ini kan disebut juga distribusi Poisson gitu ya. Nah, ini random Poisson ini maksudnya random Poisson gitu ya. Nah, kedatangan dan berakhirnya panggilan pada jaringan telepon secara random gitu ya. Ini sering diasumsikan bahwa kedatangan panggilan terjadi sesuai dengan proses Poisson gitu ya. Jadi kalau misalkan kedatangan terus berakhirnya panggilan pada jaringan telepon itu kan terjadi secara random ya, terjadi secara random. Nah, kejadian random tersebut itu biasa disebut dengan proses Poisson gitu ya. Di mana probabilitas K panggilan datang dalam waktu T adalah di sini ada probabilitas K panggilan datang dalam waktu T, K itu jumlah panggilannya ya, jumlah panggilan datang. Misalkan probabilitas 3 panggilan datang dalam waktu 30 menit gitu ya. Nah, kita bisa hitung probabilitasnya gitu ya, menggunakan persamaan berikut, yaitu PKT sama dengan lambda T pangkat K dibagi K faktorial dikali eksponensial minus lambda T. Di mana ini maksudnya adalah probabilitas ada sebanyak K panggilan pada waktu T, selama waktu T gitu ya. Ini sama dengan, nah lambda ini adalah laju kedatangan, T ini adalah waktunya, lamanya waktu, K ini adalah jumlah panggilannya gitu ya. Ini K faktorial juga sama, jumlah panggilannya difaktorialkan, lalu dikali dengan eksponensial minus lambda laju kedatangan dikali dengan lamanya waktu gitu ya. Seperti itu. Ini untuk panggilan datang. Panggilan datang ini ditandai dengan lambda ya. Nah, dengan laju kedatangan lambda, panggilan per satuan waktu dan laju berakhirnya mu, panggilan per satuan waktu. Nah, di sini kalau yang ini untuk jumlah panggilan yang berakhir. Ya, jumlah panggilan yang berakhir pada waktu periode T. Nah, misalkan lamanya, misalkan probabilitas ada 30 panggilan berakhir dalam waktu 1 jam, misalkan. Berarti di sini adalah P30 60, ini T-nya ini 60 menit ya. Tapi ini ditulisnya sama aja ya, P30T gitu ya. Ini sama dengan mu dikali T dipangkatkan K dibagi K faktorial dikali eksponensial minus mu T. Ya, di mana PKT ini adalah probabilitas
berakhirnya sebanyak panggilan dalam waktu T, ini sama dengan mu itu adalah untuk laju berakhirnya panggilan atau laju pelayanan. Mu itu adalah laju pelayanan, ya. Mu itu adalah laju pelayanan. Otomatis berarti kalau mu ini untuk berakhirnya panggilan, ya. T itu untuk waktu, K itu adalah jumlah panggilannya, gitu ya. Jadi perlu diingat, lambda itu adalah panggilan datang, mu itu adalah panggilan berakhir, gitu ya. Nah, lanjut di sini ada contoh soal. Di sini sebuah sentral telepon lokal biasanya menerima 4 panggilan per menit dan rata-rata 6 panggilan berakhir per menit. Ya. Di sini yang ditanyakan berapa probabilitas terdapat 8 panggilan datang dan probabilitas 8 panggilan berakhir dalam selang waktu 30 detik. Di sini penyelesaiannya adalah lambdanya adalah ada 4 panggilan per menit. 4 panggilan per menit, ini mohon maaf, ini kalian tambahkan ya, lambda sama dengan 4 panggilan per menit. Ya, 4 panggilan per menit. Atau bisa kita ubah ya ke detik ya, karena di sini kalau yang ini per menit, ininya yang ditanyakannya selama waktunya itu 30 detik. Jadi harus disamakan ya. Bisa dibentuk atau dijadikan ke menit, yang ini yang 30 detik menjadi 0,5 menit, atau yang ini yang per menit ini harus dijadikan ke detik gitu ya. Berarti 4 panggilan per 60 gitu ya. Kalau di ke detikan. Maka ini kalau ini dirubah ke detik ya. Jadi lambda sama dengan ini tadinya 4 panggilan per menit, ini berubah menjadi karena kita ubah ke detik, ini 1/15 panggilan per detik gitu ya. Ini panggilan per detik ya, sorry. Nah, jika T sama dengan 30 detik, maka lambda ini yang 1/15 ini tinggal dikalikan T-nya, lambda kali T. 1/15 kali 30 ya, sehingga sama dengan 30 dibagi 15 didapat 2. Lambda T-nya sama dengan 2. Sehingga probabilitas 8 panggilan datang dalam selang waktu 30 detik adalah P8 dalam kurung 30 ini sama dengan 2/8 dikali eksponensial minus 2 dibagi dengan 8 faktorial. Didapat adalah 0,000686. Itu ya. Ini untuk yang panggilan datang. Sedangkan untuk yang probabilitas 8 panggilan berakhir, ini sama seperti tadi ya. Hanya lambdanya kita ubah menjadi mu. Tadi ada rata-rata 6 panggilan berakhir per menitnya. 6 panggilan. Berarti mu sama dengan 6 panggilan per menit. 6 panggilan per menit. Atau kita ubah menjadi detik menjadi 6/60 didapat 1/10 panggilan per detik. Ya. Jadi mu sama dengan 1/10 panggilan per detik. Nah, jika T sama dengan 30 detik, ya, maka mu T ini sama dengan 3. 3 itu dari mana? Dari mu dikali T. Mu-nya 1/10, T-nya 30. Berarti 1/10 dikali 30. Atau 30 dibagi 10 didapat 3. Berarti mu kali T-nya sama dengan 3. Sehingga probabilitas 8 panggilan berakhir dalam selang waktu 30 detik itu adalah sebagai berikut. P8 di waktunya itu adalah 30. Ini sama dengan 3/8 dikali eksponensial minus 3 dibagi 8 faktorial. Nah, silakan untuk hasilnya dikalikan sendiri. Gitu ya. Nanti dalam resume silakan dituliskan hasilnya ya. Nah, lalu kemudian di sini ada penanganan panggilan yang ditolak. Penanganan panggilan yang ditolak. Setelah tadi ada pola kedatangan, itu ada 3 pola ya, yaitu smooth, terus panggilan peak, sama random. Ya, dan yang secara umum dipakai itu adalah yang pola kedatangan acak. Jadi untuk yang puncak dan yang smooth itu biasanya di waktu-waktu tertentu saja. Gitu ya.
Tapi secara umum itu kita yang terjadi pola kedatangannya itu adalah acak atau berdasarkan proses random Poisson, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan panggilan yang ditolak atau block call, gitu ya. Nah, block call dalam sebuah panggilan yang tidak dapat dilayani dengan segera, gitu ya. Jadi block call ini adalah sebuah panggilan yang tidak dapat dilayani dengan segera, ya. Kita samakan definisinya, block call itu adalah sebuah panggilan yang tidak dapat dilayani dengan segera. Nah, ini si block call ini ada beberapa macam penanganan. Ya, ada 4 penanganan. Di antaranya adalah yang delay, terus ada yang di hold, terus ada yang di clear, sama di retry, gitu ya. Ada 4, gitu ya. Nah, di sini sebuah panggilan dapat dipertimbangkan sebagai block call jika panggilan tersebut dirutakan lagi ke terang grup yang lain atau disimpan dalam antrian, gitu ya. Nah, penanganan block call menentukan model yang akan dipilih karena penanganan block call yang berbeda menghasilkan beban traffic yang berbeda pula, gitu ya. Sini ada ilustrasi tentang block call nih. Ya, misalkan sini ada traffic yang ditawarkan, inputnya traffic yang ditawarkan, ini adalah satu sistem. Nah, outputnya adalah traffic yang dilayani. Nah, ini yang jika si sistemnya ini penuh, nih ya, sistemnya penuh, maka nanti panggilan yang datang pada saat sistem penuh itu akan diblok. Ya, akan diblok. Apakah di bloknya itu nanti di clear ataukah dimasukkan ke antrian ataukah digenggam terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu tipe-tipe dari penanganan blok. Nah, ini nih ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini mau masuk nih, tapi nggak bisa masuk. Nah, maka bisa jadi di clear, bisa jadi delay, bisa jadi hold, atau di retry. Gitu ya. Nah, ini yang di hold dulu. Ini adalah satu tipe, itu yang penanganannya di hold atau di held. Lost calls held, gitu ya, yang digenggam dulu. Pada sistem ini, panggilan yang hilang dianggap tidak pernah kembali lagi. Ya, pada sistem ini, panggilan yang hilang dianggap tidak pernah kembali lagi. Nah, pada dasarnya sistem lost call held berdasarkan teori yang menyatakan bahwa seluruh panggilan yang ditawarkan ke sistem akan ditahan dalam sementara waktu, gitu ya. Nah, maksudnya yang tidak akan pernah kembali lagi itu yang ini kan ini disebutkan ya, berdasarkan teori menyatakan bahwa seluruh panggilan yang ditawarkan ke sistem akan ditahan dalam sementara waktu. Nah, yang ditahan dalam sementara waktu ini yang tidak bisa kembali, yang tidak dihitung ya, tidak dihitung yang tidak dilayaninya gitu ya, yang hilang aja ya, yang ditahan tuh yang hilang gitu ya. Nah, penanganan panggilan pada sistem lost call held ini diilustrasikan sebagai berikut. Nih, di sini misalkan ini untuk sumber traffic atau beban trafficnya yang akan masuk ke sistem tuh yang 2 sumber ini, sumber 1 dan sumber 2. Nah, ini yang di bawah, yang paling bawah ini adalah saluran untuk traffic yang dilayani. Sedangkan yang atas, ini yang 2 ini adalah over traffic atau traffic yang ditawarkan atau inputnya nih. Kalau di sini ini yang over traffic, ini carried traffic. Nah, gitu ya. Ini over traffic, ini carried traffic. Jadi over trafficnya itu ada 2 saluran, sedangkan yang servernya atau tempat pelayanan sistemnya cuma 1 kan outputnya. Nah, di sini untuk sumber 1, ya, sumber 1, ini ada traffic pendudukan saluran 1, pendudukan sumber 1. Di sini ini yang kotak-kotak ini adalah panggilan. Misalkan saja ini panggilan ya, panggilan. Dan ini yang horizontal, ini ya, garis horizontal ini ada titik-titik. Ini adalah waktunya. Ini adalah waktu. Misalkan ini waktunya per 1 menit. Ini 1 menit, 1 menit, dari sini ke sini 1 menit, dari sini ke sini 1 menit gitu ya. Berarti ini 0 menit, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai menit ke-10 ya. Dan ini waktu pengamatannya 10 menit kan sampai menit ke-10. Ini juga sama, semuanya sama gitu ya. Nah, lalu untuk sumber 1 ini ada panggilan 1 dan panggilan 3. Panggilan 1 ini muncul di menit pertama, di menit ke-1 dan berakhir di menit ke-3. Ya. Lalu ada panggilan lagi untuk sumber pertama, sumber 1, ini di menit ke-4 sampai ke-6. Gitu ya. Ini panggilan ketiga kan. Nah, sedangkan untuk sumber 2 ini juga sama, ada 2 panggilan gitu ya. Panggilan pertama ini karena di menit kedua berarti ini panggilannya panggilan kedua ya. Panggilan kedua ini di menit kedua sampai ke menit keempat ya, menit keempat. Berakhir di menit keempat. Lalu ada panggilan lagi, ini merupakan panggilan keempat, ini di menit ke-7 sampai ke-8 ya. Panggilan 4 ini. Lalu bagaimana nih untuk yang di hold ini? Ini kan nih, kalian bisa lihat nih. Ini panggilan 2, ini panggilan 2 muncul itu pada saat menit kedua. Sedangkan kan di menit kedua itu masih digunakan oleh panggilan 1 ya. Ini kan si tempat pelayanannya hanya satu saluran ya. Tempat pelayanannya hanya satu saluran. Ya. Nih, di sistem ini hanya satu saluran. Walaupun yang masuknya ada 2, ini berarti sistemnya sedang penuh ya, sedang digunakan. Ini tuh saluran ini sedang digunakan ya pada saat menit kedua ini oleh panggilan pertama. Maka panggilan kedua ini di hold dulu. Di hold dulu, diterima tapi di hold gitu ya. Tidak dilayani dulu. Nanti baru setelah si panggilan pertama selesai nih ya, di menit ketiga ini kan selesai nih. Baru panggilan kedua baru dilayani. Maka yang dilayani itu hanya dari menit ke-3 sampai ke-4. Nah, bisa dilihat ya di sini panggilan 2 ini jadinya hanya 1 menit. Padahal kan ini nelponnya ini dari menit kedua ya, nelponnya dari menit kedua. Tapi dia di hold dulu, baru diangkat, baru diterima itu pada menit ketiga dan berakhir di menit ke-4. Baru nanti karena ini tidak ada lagi yang bertubrukan gitu ya. Yang panggilan 3 ini karena ini panggilan 2-nya udah berakhir, maka panggilan 3 bisa diangkat di menit keempat dan seterusnya ya. Jadi yang di hold ini hanya panggilan 2 saja karena bersamaan dengan panggilan 1 tadi ya. Maka dari itu nanti pendudukannya, ilustrasinya seperti ini. Panggilan 1 itu dari menit pertama sampai menit ketiga, panggilan 2 dari menit ketiga sampai ke-4, panggilan 3 dari 4 ke 6, panggilan 4 dari 7 ke 8 ya. Ini gimana nih cara ngitung intensitas trafiknya? Ini mudah ya. Oh ya, ini ada yang salah ya, saya salah nulis di perhitungan di sininya. Nih, kalau di sini udah ada nih, total traffic carried ini sama dengan 0,6 erlang. Ini dari mana nih 0,6 erlang tuh? Ya, ini dari mana? Dari sini nih. Ini kita hitung dulu traffic yang ditawarkan oleh sumber 1. Traffic yang ditawarkan oleh sumber 1 yang ini. Ini kita hitung dulu total holding time di sumber 1 ya. Total holding time di sumber 1 ini panggilan 1 ini dari menit pertama sampai ke menit ke-3 ini berapa menit? Dari sini ke sini 1 menit, dari sini ke sini 1 menit, berarti 2 menit. Panggilan 3 juga 2 menit sama ya. 1, 2. 2 menit, 2 menit ya. Maka 2 ditambah 2 ini didapat 4 menit. Ya, 4 menit. Waktu pengamatannya adalah 10 menit. Waktu pendudukannya 4 menit. Nih. Ini 2 menit ditambah 2 menit dibagi dengan waktu pengamatannya 10 menit. Ya, didapat. Maka traffic yang ditawarkannya adalah 0,4 ya, sorry. Ini 2 tambah 2, 4. 4 dibagi 10. Ya, didapat 0,4. Ini harusnya 0,4 erlang. Ya. Didapat 0,4 erlang. Terus di sini traffic yang ditawarkan oleh sumber 2. Ya, traffic yang ditawarkan oleh sumber 2. Kita lihat lagi waktu pendudukannya, holding time-nya berapa.
Panggilan 2, ini holding time-nya adalah 2 menit. Panggilan 4, holding time-nya waktu pendudukannya 1 menit. Berarti 2 ditambah 1 didapat 3 menit. Ya, 2 ditambah 1 nanti dibagi waktu pengamatannya 10 menit. Ya, didapat 2 tambah 1 berarti 3 menit dibagi 10 menit. Didapat 0,3 Erlang. Ya, itu untuk traffic yang ditawarkan oleh sumber 2. Sekarang jumlahkan nih sumber 1 dengan sumber 2. Yaitu 0,4 ditambah 0,3 didapat 0,7 Erlang. Untuk traffic yang ditawarkan atau over trafficnya. Nah, sekarang kita hitung yang traffic yang dibawanya. Atau carry traffic. Ya. Carry trafficnya ini kita hitung dulu. Panggilan pertama ini 2 menit. Panggilan kedua 1 menit. Panggilan ketiga 2 menit. Panggilan keempat 1 menit. Tinggal dijumlahkan semuanya. Ya. Sorry. Sebentar. Nah, berarti di sini dijumlahkan ini 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. Berarti ada 6 menit. Ya, total holding time-nya atau volume traffic-nya adalah 6 menit. 6 menit dibagi periodenya, periode waktu pengamatannya 10 menit. 6 dibagi 10 didapat adalah 0,6 Erlang. Ya. Jadi didapat 0,6 Erlang. Ini sorry ya, harusnya 0,6 Erlang. Ya, 0,6 Erlang. Jadi ya cara ngitungin seperti tadi. Nah, itu untuk yang lost calls held. Nah, sekarang yang lost calls clear ya. Kalau tadi yang di held atau di hold, sekarang yang di clear ya, yang dihilangkan. Nah, pada sistem ini panggilan yang diblok itu akan dihilangkan atau dibersihkan dari sistem ya. Artinya bahwa ketika sebuah panggilan diblok, panggilan pergi ke tempat yang lain ya. Dianggap saja kita anggap saja hilang gitu ya. Nah, penanganan panggilan pada sistem LCC ini diilustrasikan sebagai berikut pada gambar di bawah ini ya. Di sini sama seperti tadi ya, untuk dua sumber trafiknya ada panggilan 1, panggilan 2, panggilan 2, panggilan 3, panggilan 4 dengan kondisi yang sama. Dengan kondisi panggilan 2 ini datang pada saat panggilan 1 belum selesai dilayani. Maka kalau di yang lost calls clear gini ya, ini yang panggilan 2 ini akan dihilangkan secara seluruhnya. Kalau yang tadi ini kan hanya yang di hold aja yang hilangnya ya, yang pas di hold aja nih dari menit ke-2 sampai ke-3. Tapi yang ketiga sampai keempatnya ini masih dapat dilayani. Nah, sedangkan yang di sini ini tidak dapat dilayani sama sekali nih. Yang panggilan 2 ini tidak dapat dilayani sama sekali. Ya, baru nanti panggilan 3 bisa masuk dan panggilan 4 juga bisa masuk. Nih, seperti pada gambar di bawah ini nih. Jadi yang masuk ke dalam sistem itu hanya panggilan 1, panggilan 3 dan panggilan 4. Maka nanti untuk si carried traffic-nya ini sama ya 10 menit. Carried traffic-nya ini nanti tinggal dijumlahkan semuanya, holding time-nya, total holding time-nya. Panggilan 1 itu 2 menit, panggilan 3 2 menit, panggilan 4 1 menit. Jadi 2 tambah 2 tambah 1 berarti 5 menit ya volume traffic-nya. Dibagi dengan periode waktu pengamatannya 10 menit. 5 dibagi 10 didapat adalah 0,5 Erlang. Nih, 0,5 Erlang. 0,5 Erlang. Berarti karena tadi yang traffic ditawarkannya adalah 0,7, kita kehilangan 0,2 Erlang, gitu ya. Nah, itu traffic yang loss-nya itu adalah 0,2 Erlang, gitu ya. Lanjut di sini ada lost calls delay. Nah, pada sistem ini panggilan yang diblok akan ditunda ya sampai sistem selesai melayani panggilan yang sebelumnya.
Nah, penanganan panggilan pada sistem LCD diilustrasikan pada gambar di bawah ini, ya. Di sini sama, yang ini tetap ya, over trafficnya tetap, yaitu 0,7 Erlang dengan kondisi yang sama. Nah, ini kalau di sini, kalau tadi yang di held itu menghilang sebagian, terus yang di clear itu menghilang semuanya, kayak yang di block. Nah, kalau di sini tidak. Kalau di sini masuk semua, masuk ke sistem semua ya. Tapi ada tapinya ya. Tapi di sini ini kan panggilan 2 ini datang pada saat panggilan 1 sedang dilayani ya. Ini panggilan 2 harus menunggu dulu nih, harus menunggu dulu di sini ya. Jadi si panggilan 2 ini masuk ke ruang tunggu dulu, suruh nunggu sampai si panggilan 1 selesai. Nah, panggilan 1 itu selesainya di menit ketiga. Maka panggilan 2 ini baru bisa dilayani di menit ketiga nih. Terlihat pada saluran carry traffic. Di sini baru dilayani di menit ketiga ya. Sehingga baru beres di menit yang harusnya selesai di menit keempat, gitu ya. Harusnya selesai di menit keempat. Nah, panggilan 2 ini baru selesai di menit kelima, ya, di menit kelima. Nah, karena di menit keempat, nah ini kan si panggilan 3 nih masuk di menit keempat ya, akan masuk di menit keempat. Sedangkan panggilan 2 sedang dilayani, ya. Maka panggilan 3 pun harus menunggu dan masuk ke ruang tunggu, gitu ya. Harus menunggu sampai panggilan 2 selesai. Ini panggilan 2 selesai, baru selesai di menit kelima, maka panggilan 3 ini baru mulai di menit kelima. Mulai dilayani baru di menit kelima. Sampai di menit ke-7, ya karena 2 menit kan ya. Nah, ini selesai di menit ke-7. Tapi ini ada lagi nih yang mau masuk panggilan keempat. Nah, panggilan keempat ini baru masuk di menit ke-7 karena tidak bertabrakan dengan panggilan 3, otomatis yang panggilan 4 ini tidak usah masuk ke ruang tunggu, tapi langsung dilayani. Seperti itu ya. Jadi ini untuk yang lost call delay, ini tidak ada yang hilang. Hanya saja harus menunggu di ruang antrian. Seperti itu ya. Maka di sini untuk carry traffic-nya ini akan sama dengan over traffic ya, karena tidak ada yang hilang kan ya. Hanya saja waktunya yang delay seperti itu. Itu untuk yang lost call delay. Sedangkan ini yang terakhir nih, yang lost call read-write. Nah, kalau yang ini, yang LCR ini merupakan pengembangan dari LCC ya, atau turunan dari LCC. Ya, kalau yang LCC itu dianggap hilang, ya, kalau yang LCC itu dianggap hilang gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh apa namanya, kembali hubungi atau kembali dipanggil, melakukan panggilan ulang. Nah, ini yang read-write, makanya ini disebut read-write. Jadi di blok itu kalau yang clear, yang ini panggilan 2 ini panggilan 2 ini nih apa namanya, tidak kalau di sini kan hilang nih, hilang. Jadi nggak masuk ke carry traffic. Nah, kalau read write ini yang panggilan 2 ini akan kembali menelpon ya. Kembali di dial. Nah, dial ulang atau kalau bahasanya redial gitu ya. Atau dipanggil ulang gitu ya. Nah, misalkan si panggilan 2 ini memanggil ulang pada saat menit ketiga, maka nanti akan masuk ya, akan dilayani karena panggilan 1 kan sudah selesai. Tapi ini kan si panggilan 3 ini akan masuk ya, akan menelpon pada menit keempat. Sedangkan si panggilan 2 ini masih menelpon gitu ya. Maka si ini juga si panggilan ketiga juga akan ditolak. Tetapi walaupun ditolak itu tidak akan hilang, tapi nanti akan melakukan panggilan ulang seperti itu ya. Dan itu begitu seterusnya gitu ya. Kalau misalkan sistemnya penuh gitu ya. Nah, ini makanya yang tadi yang read write itu turunan dari yang lost calls clear. Kalau misalkan masih saja penuh si salurannya, ya otomatis nanti di clear gitu ya. Jadi itu perbedaan yang keempat, penanganan dari
panggilan yang ditolak gitu ya. Nah, secara umum penanganan panggilan pada jaringan circuit switch itu dimodelkan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah yang ini nih, pada gambar di bawah. Ini ada traffic yang akan masuk, ini laju kedatangan, panggilan, ada lambda, ya. Terus yang di sebelah kanan ini adalah kanal atau sirkuit untuk laju pelayanan, alias di sini adalah tempat pelayanan, ya tempat pelayanan. Nah ini untuk contoh-contohnya, ini kalau misalkan kalian gunakan pola penanganannya itu yang delay, maka akan seperti ini nih. Di sini ada ruang-ruang antrian. Sebelum masuk ke sistem, ke tempat pelayanan ini ada ruang tunggu. Ruang tunggu atau ruang antrian atau bisa disebut juga buffer. Ya ini ruang antrian itu sejajar, satu jajar ke belakang ya. Di mana antrian pertama itu yang paling depan, paling dekat dengan tempat pelayanan. 1, 2, dan seterusnya sampai dengan key gitu ya. Nah untuk yang panggilan read write, ya, yang read write itu yang di sini, yang kembali nih, yang apa nih tanda panah ke sini, yang belok, tanda panah belok kembali ke awal ya. Tapi tidak ada ininya ya, tidak ada ruang antriannya. Tidak ada ruang antriannya. Jadi kalau di retry itu dia mau masuk, ini penuh, maka akan kembali lagi ke saluran yang tadi, yang awal gitu ya. Terus yang lost calls clear, ini yang di sini. Nih, panggilan yang dihilangkan, ini dianggap hilang ya. Udah nggak tahu dikemanain tuh ya. Terus ya pokoknya dianggap hilang lah ya. Nah kalau yang di hold ini yang masuk ini udah masuk. Kalau di hold tuh udah masuk ke sistem ya, udah masuk ke sistem tapi ditahan dulu gitu ya. Seperti itu. Lalu dalam penerapannya jaringan circuit switch itu ada di PSTN dan mobile seluler. PSTN tuh telepon jadul ya, telepon yang pakai kabel itu. Dan mobile seluler juga sama, masih menggunakan circuit switch. Tapi yang sekarang udah ada yang menggunakan paket switch ya. Untuk mobile seluler itu, yang HP-HP zaman sekarang kan udah ada Android. Itu kita bisa gunakan WhatsApp dan lain sebagainya, itu tidak menggunakan lagi circuit switch ya. Tapi menggunakannya udah paket switch. Jadi kita bisa berbarengan kan, telepon menggunakan apa namanya, WhatsApp tuh bisa beberapa ya. Yang video itu kita bisa gunakan untuk beberapa user gitu ya. Nah lalu di sini untuk yang circuit switch tadi itu menggunakan 3 mekanisme ya, yaitu loss system atau sistem Rudy, ada delay system atau queuing system, atau juga ada sistem tunggu atau antrian, dan juga ada sistem overflow atau sistem luap gitu ya. Yang dimana ini loss system, ini pada sistem ini panggilan yang tidak dapat ditangani akan ditolak dengan diberikan tanda ya, diberikan tanda, atau kalau sekarang juga masih ya untuk mobile phone yang panggilan biasanya yang menggunakan pulsa, kalau misalkan ada panggilan kan itu suka ada busy tone gitu ya. Nah, ini penanganan panggilan ditolaknya ini menggunakan LCH, LCC, dan LCR gitu ya. Terus untuk sistem antrian, di sini pada sistem ini panggilan yang tidak dapat ditangani itu akan dimasukkan ke dalam antrian, gitu ya. Sistem antrian digunakan dalam jaringan telepon untuk menentukan berapa lama panggilan boleh menunggu, gitu ya. Atau berapa buffer yang harus disediakan. Karena jika terlalu lama maka pelanggan akan hilang kesabaran dong ya. Kita misalkan kita mau makan di tempat salah satu tempat makan di kafe A misalkan. Kapasitasnya hanya 30
pengunjung. Ya, kapasitasnya 30 pengunjung. Tapi pada saat itu ada banyak pengunjung yang datang, melebihi 30 pengunjung. Kalau misalkan pengunjungnya ada 35 gitu ya, makannya 35, otomatis yang menunggu di ruang tunggu itu hanya 5 orang gitu ya. Hanya 5, nanti ada yang keluar masuk gitu ya. Jadi nggak terlalu lama menunggunya. Tapi kalau misalkan udah yang masuknya yang akan masuknya misalkan 50, sedangkan kapasitasnya hanya 30 gitu ya. Kita bisa jadi akan menunggu lebih lama. Terlalu lama perut kita akan keroncongan dan kita akan kecewa, ya udahlah nyari tempat lain aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti pelanggan akan kehilangan kesabaran, otomatis quality of service-nya akan menurun seperti itu ya. Yang termasuk mekanisme ini adalah yang LCD, yang lost call delay. Lalu ada overflow system, ya, di mana panggilan yang tidak dapat ditangani diluapkan ke rute yang lain. Nah, overflow system ini membuat alternatif routing circuit group atau PET untuk mengalihkan kelebihan traffic dan untuk mengurangi kemungkinan congestion. Nah, congestion ini tidak boleh terlalu lama sehingga panggilan tidak ada banyak yang hilang. Congestion itu kemacetan ya, kemacetan traffic. Jadi kalau misalkan congestionnya ini terlalu lama, macetnya terlalu lama, nanti otomatis kalau dalam datanya bisa terjadi datanya rusak atau hilang seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada waktu genggam atau holding time. Di sini beberapa model traffic diambil dari perhitungan holding time dari panggilan gitu ya. Nah, beberapa model traffic diambil dari perhitungan holding time dari panggilan. Tetapi kebanyakan model traffic tidak menggunakannya karena diasumsikan holding time itu eksponensial. Jadi secara umum holding time itu eksponensial ya. Distribusinya distribusi eksponensial ya, sama seperti tadi ya. Eksponensial karena holding time itu kita kan tidak tahu ya, akan tidak bisa secara pasti mengetahui berapa lama orang akan menelpon ya, berapa lama orang akan menelpon. Maka dari itu kan itu termasuk ke dalam variabel yang random ya, random. Jadi saat random, holding time itu random. Maka dari itu karena random tersebut, maka distribusi untuk pola pelayanan atau holding time atau waktu genggam ini adalah eksponensial. Nah, ini secara umum panggilan yang mempunyai holding time pendek lebih banyak ya daripada yang memiliki holding time lama. Ini berarti bahwa holding time suatu panggilan memiliki distribusi eksponensial negatif, gitu ya. Karena tadi kebanyakan panggilan itu lebih banyak yang holding time-nya pendek, yang memanggilnya sebentar-sebentar daripada yang lama kan ya. Kan kalau orang nelpon seperlunya saja ya. Jadi tidak berlama-lama, tergantung kalau misalkan di kondisi-kondisi tertentu baru membutuhkan holding time yang lama gitu ya. Tapi karena secara umum gitu ya, yang menelponnya itu kebanyakan yang sebentar-sebentar, yang pendek-pendek holding time-nya, maka untuk pola atau distribusi waktu genggam atau holding time itu menggunakan distribusi eksponensial negatif. Nah, waktu lamanya pembicaraan telepon adalah variabel acak ya, tadi sudah disebutkan. Yang continue, yang memiliki nilai tidak negatif. Kenapa continue? Karena kan ini waktu ya, waktu. Misalkan dari jam 10 sampai jam 11. Itu kan berupa rentang, ya, berupa interval. Maka ini disebut variabel acak continue. Nah, ini pengukuran dan tidak memiliki nilai yang negatif, pasti positif semua dong ya nilainya. Nah, pengukuran menunjukkan bahwa bila holding time adalah harga rata H ini, bila H adalah rata-rata dari lamanya pembicaraan dan T besar ini adalah waktu lamanya pembicaraan dari suatu panggilan acak, maka probabilitas lamanya waktu suatu panggilan kurang dari waktu T adalah P
T besar kurang dari sama dengan T sama dengan 1 dikurangi eksponensial minus T per H. Gitu ya. Nah, ini untuk menghitung probabilitas lamanya suatu panggilan kurang dari waktu T. Contoh. Atau di sini latihan. Ini tinggal kalian masuk-masukkan ya. Sini jika dalam jaringan telepon diketahui holding time rata-ratanya adalah 2 menit. Hitung berapa probabilitas suatu panggilan. Ya. Yang pertama kurang dari 0,5 menit, yang kedua kurang dari 1 menit, yang ketiga kurang dari 1,5 menit, yang keempat lebih dari 2 menit. Nah, ini silakan dimasukkan nilainya. Ini T kecil ini adalah untuk waktunya. Waktu di sini nih kurang dari misalkan 0,5 berarti di sini minus 0,5. Sedangkan H-nya ini adalah holding time-nya atau waktu rata-rata pendudukannya ini 2 menit. 2 menit. Misalkan nih yang kurang dari 0,5 menit berarti di sini 1 dikurangi eksponensial minus 0,5 dibagi H. H-nya adalah 2, dibagi 2. Nanti hitung berapa nilai probabilitasnya. Ya. Dan ingat, probabilitas itu tidak boleh lebih daripada 1. Ya, tidak boleh lebih daripada 1. Dan setelah didapat nilainya misalkan 0, sekian, nanti kalian ubah menjadi persentase, ya, menjadi persen. Gitu ya. Itu tadi untuk holding time ya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi model traffic, model sistem traffic ya. Di sini yang pertama kita lihat ya, ini dari jumlah sumber trafficnya. Jumlah sumber trafficnya apakah terbatas atau tidak terbatas gitu ya. Kalau misalkan tidak terbatas, kita ambil jalur yang kiri ini. Nah, terus yang terbatas kita ambil jalur kanan. Di sini setelah jumlah sumber gitu ya. Ini ada penanganan panggilan. Penanganan panggilan tadi kan ada 3 ya, ada yang di hold, ada clear, ada delay. Kalau read write kan itu turunan dari clear ya. Tapi secara umum ini ada di hold, di delay, dan di clear. Nah, ini kalau yang tidak terbatas dulu, kita masuk ke penanganan panggilannya. Kalau di hold, ini dengan sumber traffic yang tidak terbatas, dengan model model penanganan panggilannya di hold, ini termasuk model Poisson. Terus kalau jumlah sumber trafficnya itu tidak terbatas, terus penanganan panggilannya di clear, ini masuk ke model Erlang B, ya. Tapi kalau penanganan panggilannya delay, ini kita lihat lagi ya, waktu pendudukan panggilannya bagaimana? Apakah waktu pendudukan panggilannya distribusinya eksponensial atau konstan? Kalau eksponensial itu termasuk ke model Erlang C. Ya, atau bisa disebut juga sistem antrian murni. Sedangkan kalau yang konstan ini masuk ke Crommelin-Volacek ya, atau Volacek-Kinchin gitu ya. Itu untuk jumlah sumber traffic yang tidak terbatas. Nah, sekarang untuk jumlah sumber traffic yang terbatas, ini kita lihat dari penanganan panggilannya, apakah di hold, apakah di clear, apa di delay. Kalau di hold, ini termasuk ke model binomial. Ya, terus kalau di clear ini termasuk ke model engset, dan untuk yang delay ini masuk ke formula delay, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, di sini ada yang lebih ininya melalui tabel ya, bisa dilihat sendiri tabelnya. Ini berdasarkan dari sumber traffic sama seperti tadi ya. Jumlah sumber traffic, ini pola kedatangan, pola penanganan panggilan yang gagal dan holding time-nya, gitu ya. Di sini ada model trafficnya ada Poisson, Erlang B, Extended Erlang B, terus Erlang C, Engset, dan lain sebagainya. Nah, ini yang read write ini kan turunan dari yang clear ya. Maka ini juga kita sebut untuk yang Extended Erlang B gitu ya. Dan seterusnya.
Nah, masuk ke proses kelahiran dan kematian atau birth and death process gitu ya. Nah, ini kenapa kita mempelajari ini termasuk ke proses stokastik ya. Ini tuh proses stokastik death and birth process itu. Nah, ini penggambaran matematis untuk proses traffic yaitu dengan stokastik kan ya, karena untuk traffic telekomunikasi maupun traffic apapun itu di tiap waktunya itu biasanya berbeda-beda. Nah, karena perbedaan nilai di tiap waktunya itu disebut dengan proses stokastik. Nah, itu ya. Jadi si penggambaran matematis untuk proses traffic itu dengan proses stokastik yang disebut dengan proses kelahiran dan proses kematian atau birth and death process. Nah, proses kelahiran dan kematian adalah diagram transisi kondisi dari rantai Markov atau Markov chain. Nah, proses kelahiran pada telepon diasumsikan sebagai datangnya panggilan dan proses kematian diasumsikan sebagai proses berakhirnya panggilan. Nah, jumlah populasi dari variabel acak dan menyatakan kondisi dari proses, gitu ya. Jadi, jumlah populasi adalah variabel acak dan menyatakan kondisi dari proses. Nanti saya jelaskan ya. Nah, ini proses ini bergerak dari kondisi K ke kondisi K-1 jika terjadi kematian atau bergerak dari kondisi K plus 1 jika jadi bergerak ke kondisi K plus 1 jika terjadi kelahiran. Ya, untuk lebih jelaskan nanti saya jelaskan lewat gambar ya. Nah, terus tetap di kondisi K jika tidak ada panggilan yang datang maupun berakhir. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah, ini kan ada kondisi K-1, dan kondisi K plus 1. Ya. Nah, kalau misalkan kondisinya adalah, berpindah ya, dari kondisi K ke kondisi K plus 1, ini artinya nih, ini ditandai dengan tanda panah yang di atas ini ke arah depan. Ya, ini merupakan proses kelahiran atau birth process. Nah, sedangkan kalau bergeraknya dari K ke K-1 dan ditandai dengan tanda panah yang di bawah ini yang melaju ke belakang, ini dinamakan dengan proses kematian. Atau kalau dalam panggilan berakhirnya panggilan, seperti itu ya. Dan untuk yang kembali lagi ke kondisi K, dari kondisi K ke kondisi K, ini pada saat tidak ada panggilan datang maupun berakhir. Seperti itu ya. Dan ini jumlah populasi itu yang ini, K-1, K plus 1 gitu ya. Nah, ini merupakan populasinya ya, populasinya. Terus menyatakan kondisi. Nih, ini ini di bulatan ini adalah berarti kondisi K ya. Pada saat kondisi K, ini pada saat kondisi K plus 1, kondisi K-1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini perpindahan dari K ke K plus 1 itu merupakan, atau K ke K-1 itu merupakan, disebutnya adalah transisi. Ya. Maka ini disebutnya ada transisi, ada kondisi, maka biasa disebut dengan diagram transisi kondisi atau diagram state. Gitu ya. Nah, ini proses kelahiran dan kematian sangat berguna dalam analisis jaringan telekomunikasi ya. Sebuah jaringan telekomunikasi dapat dimodelkan sebagai proses kelahiran dan kematian di mana sejumlah saluran menyatakan populasi. Jadi di sini ini kan ada K-1, ada K plus 1. Jadi kalau misalkan di dalam dunia telekomunikasi, khususnya untuk jaringan telekomunikasi itu kan medianya itu berupa saluran ya, medianya berupa saluran. Nah, ini menyatakan saluran saluran diduduki gitu ya, diduduki oleh 1 pelanggan, 2 pelanggan, 3 pelanggan, dan seterusnya, seperti itu ya. Terus sebuah panggilan yang meminta panggilan dinyatakan sebagai proses kelahiran ya. Dan sebuah panggilan yang berakhir berarti sebuah kematian. Nah, di sini ada diagram transisi kondisi. Sudah terlihat lebih jelas ya daripada yang tadi. Ini kan secara umumnya, model umumnya. Nah, ini udah masuk ke Markov chain.
atau berupa rantai ya, ini terlihat seperti lantai ya, atau bisa disebut dengan Markov chain atau rantai Markov. Ini contoh diagram transisi kondisi untuk menggambarkan proses kelahiran dan kematian, gitu ya. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini menunjukkan adalah ada berapa jumlah saluran yang sedang diduduki. Ada berapa jumlah server yang sedang diduduki gitu ya, sedang dipakai. Ada berapa server yang sedang dipakai? Ini ada 0 server yang sedang dipakai. Ada 1 server yang sedang dipakai. 2 server yang sedang dipakai. 3 saluran yang diduduki. 4 saluran yang diduduki. Gitu ya, dan seterusnya. Ini maksud dari yang ini ya. Sejumlah saluran menyatakan populasi gitu ya. Itu kondisinya. Nah, ini 0 saluran yang sedang diduduki. 1 saluran diduduki. Ada 3 panggilan telepon, 4 panggilan telepon, dan lain sebagainya. Itu bisa bermacam-macam gitu ya, tergantung kasus yang kita ambil gitu ya. Nah, ini untuk yang tanda panah ke arah kanan, ya ini yang di atas, ini merupakan birth process atau proses kelahiran. Nah, di sini ada variabel lambda. Lambda ini menyatakan laju kedatangan kan, karena tadi disebutkan untuk kelahiran, nih untuk proses kelahiran itu menyatakan panggilan datang. Panggilan datang, berarti untuk kedatangan panggilan. Ini panggilan datang, kedatangan panggilan. Dan kedatangan panggilan itu dinotasikan sebagai lambda. Lambda, 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 gitu ya. Dan untuk yang bawah nih, ini untuk tanda panah yang bawah, ini untuk berakhirnya panggilan ya, untuk proses kematian. Ini berakhirnya panggilan ditandai dengan mu karena kan yang dilayani ya. Panggilan berakhir ya, panggilan berakhir itu biasanya dinotasikan sebagai mu. Ini karena di sini ada 4 panggilan yang diduduki 4 panggilan gitu ya. Sorry, 4 saluran yang diduduki, maka ada 4 panggilan yang dilayani ya, 4 panggilan berakhir. 3 panggilan berakhir, 2 panggilan berakhir, 1 panggilan berakhir, dan seterusnya. Seperti itu ya. Terus di sini juga ada nih, di tiap-tiap bulatan ini ada P0, P1, P2, P3, dan seterusnya. Nah, ini merupakan peluang suatu kondisi terjadi. Nah, jadi P0 di sini merupakan probabilitas di mana kondisi 0 terjadi. 0 panggilan terjadi gitu ya, atau 0 saluran diduduki terjadi gitu ya. Terus P1 misalkan suatu peluang 1 saluran diduduki atau terjadi 1 panggilan gitu ya, dan seterusnya, begitu seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk keterangan masing-masing. Di sini bulatan terus ada angka atau K di sini adalah suatu kondisi atau state yang menggambarkan sejumlah saluran atau berkas yang sibuk pada suatu saat. Proses yang ditinjau adalah kondisi yang menyatakan jumlah saluran atau peralatan yang diduduki sebagai fungsi waktu. Terus ada P0, P1 sampai dengan Pn. Ini adalah merupakan state probability atau probabilitas kondisi, yaitu lamanya kondisi tersebut berlangsung dalam interval waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk tanda panah ini merupakan tanda transisi ya, tanda transisi atau berubahnya kondisi tertentu ke kondisi yang lain. Pada waktu dt, kondisi n dapat menjadi n+1 jika terdapat satu panggilan datang dan n-1 jika terdapat satu panggilan berakhir. Gitu ya. Nah, di sini ada latihan soal, silakan dikerjakan, ada 2 soal ya. Nanti silakan melaksanakan resume ya dari video ini. Dibuat resumenya, terus latihannya dikerjakan, dimasukkan ya. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.